Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulida Santi SPD. Saya seorang guru di SDN 1 Aluan, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga adalah seorang mahasiswa PTG dalam jabatan 2021 Angkatan 3 Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan PPL 3 yang akan dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, berarti anak ibu hari ini dalam keadaan sehat. Bagus. Nah, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada wakil ketua kelas, diharap maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kepada wakil ketua. Dipersilahkan duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Iya, dipersilakan duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Iya, pintar. Nah, sekarang di sini Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Jadi semuanya hadir. Hadir. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, boleh bisa dikeluarkan bukunya masing-masing. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai cara menentukan tokoh-tokoh cerita pada pembelajaran 2. Nah, sekarang hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga. Adapun muatan pelajaran di sini, nah itu ada 2. Yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah menentukan tokoh cerita, pendapat pribadi tentang tokoh cerita pendek, semut, dan belang. Yang kedua, ini muatan IPA, upaya pelestarian alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama di sini, setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan isi cerpen semut dan belalang dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai isi dan sifat tokoh yang patut dicontoh, baik secara lisan maupun tertulis dengan sistematis. Yang ketiga, melalui sebuah gambar atau video, nah di sini siswa dapat menceritakan kembali. Nah, pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan detail. Nah, bisa hanya ini misalkan menanam pohon atau apa. Nah, yang kelima, setelah memilih rencana, siswa mampu mempraktikkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporan dengan baik. Yang terakhir, melalui aktivitas
aktivitas proyek individu, siswa dapat melakukan kegiatan menanam pohon di lingkungan rumah dengan benar. Ya, jadi itulah keenam tujuan pembelajaran kita yang harus dicapai pada hari ini. Nah, jadi berhubungan dengan pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, kita di sini akan belajar mengenai jenis-jenis berbagai pekerjaan. Nah, pekerjaan, apakah kalian tadi melakukan sebuah pekerjaan di rumah? Iya. Bentar, melakukan pekerjaan apa? Memasak. Bagus, pintar. Iya, menyapu lantai. Bagus anak ibu semuanya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan yang pertama ini, nah ini orang yang memegang memegang kuas. Berarti dia seorang pelukis, pintar. Kalau ini dia sedang memegang kamera, berarti ini pekerjaannya apa? Nah, fotografer. Bagus. Nah, adapun yang disebut dengan pekerjaan di sini, coba kalian bacakan ketua kelas. Nah, coba kalian bacakan apa pengertian dari pekerjaan di sini? Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, bagus, tepuk tangan semuanya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan pengertian dari pekerjaan. Nah, adapun pentingnya bekerja itu apa kira-kira alasannya supaya kita bekerja? Coba bacakan. Mendapatkan uang. Nah, mendapatkan uang. Bagus, ada lagi yang lain? Agar kita Menjadi lebih mandiri. Nah, menjadi lebih mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Bagus, pintar anak ibu semuanya. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan menentukan sifat-sifat sebuah tokoh yang ada di dalam cerita Semut dan Belalang. Mengerjakan tugasnya, Kak Ibu harap kalian untuk membentuk kelompok masing-masing. Nah, dipersilahkan membentuk kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan file LKPD di mana kalian nanti akan mengidentifikasi sifat-sifat tokoh yang ada pada cerita Semut dan Belalang. Nah, kemudian lagi, nah, tokoh-tokoh itu memiliki watak atau sifat. Sifat itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kalau sifat semut tadi apa kita sifatnya? Baik. Nah, baik atau yang disebut juga rajin. Semut tadi diceritakan rajin bekerja. Kalau belalang sifatnya bagaimana tadi? Pemalas, pintar, bagus. Nah, itu pemalas kalau sifat belalang. Bagus apa tidak bagus dicontoh? Tidak bagus. Coba ibu minta kelompok 1 bacakan cerita Semut dan Belalang paragraf pertama. Semut dan belalang. Ya, yang lain dengarkan. Seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja Yang lain dengarkan. dan menyimpan di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Nah, sekarang kalian isi lembar LKPD-nya. Nah, itu kalian lihat. Yang pertama di sini. Pendapat saya tentang sifat semut. Nah, bagaimana pendapat kalian tadi mengenai sifat semut? Apakah orangnya setuju atau tidak dengan sifat semut? Kemudian alasan kalian apa di situ? Orangnya tidak setuju atau tidak setuju? Nah, boleh dikerjakan masing-masing di lembar LKPD-nya. Sekarang coba ibu ingin mendengar bagaimana jawaban kalian, pendapat kalian terhadap sifat semut belalang tadi. Coba ibu minta kelompok 1 dulu bacakan berdiri. Coba apa pendapat kelompok 1 mengenai sifat semut tadi? Sangat segitu dengan sikap semut. Iya. Setiap hari semut selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpan di dalam lumbung. Iya, bagus, tepuk tangan semuanya. Nah, boleh dikumpulkan ke lembar LKPD-nya ke depan kelas. Nah, jadi berdasarkan teks cerita mengenai sikap semut dan belalang tadi. Nah, semut dan belalang itu mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk persediaan di musim dingin atau di musim hujan.
Nah, bahan-bahan makanan tersebut itu termasuk sumber daya alam. Sekarang di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran yang berhubungan dengan banjir dan longsor. Silahkan disimak masing-masing ya. Nah, ini adalah banjir bandang. Ada sapi yang terseret arus. Nah, sekarang kalian keluarkan bahan-bahan yang sudah dibawa dari rumah, seperti pohon atau tanaman yang akan ditanam, kemudian lagi pot. Nah, kalian bawa ke depan kelas untuk menanam pohon. Yang pertama di sini dulu Ibu jelaskan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah pot atau polybag, bisa menggunakan pot itu diisi dengan tanah. Yang pertama. Yang kedua, diapakan lagi? Bibit tanaman dimasukkan ke dalam tanah. Langkah ketiga baru disiram. Yang keempat baru diberi pupuk agar tanaman menjadi subur. Nah, bisa memperhatikan sendiri? Bisa. Sekarang kalian bawa perlengkapan bahan-bahannya ke depan kelas. Nah, jadi langkah yang pertama tadi, tanah dimasukkan ke dalam pot atau polybag. Ya, masukkan dulu. Yang Ibu nilai di sini ada kerjasamanya, Ibu nilai, kemudian lagi kerapiannya, kemudian lagi urutan pengerjaannya Ibu nilai juga. Iya, bagus. Nah, biarkan dulu sampai meresap. Nah, kalau sudah selesai kalian cuci tangan masing-masing. Tadi sudah mempraktekkan cara menanam sebuah pohon atau tanaman. Nah, setelah Ibu lakukan penilaian, maka penghargaan yang terbaik pertama Ibu berikan kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang coba Ibu tanya, bagaimana tadi pengalamannya menanam pohon? Kelompok 1, bagaimana pengalamannya tadi menanam pohon? Sangat baik. Oh, sangat baik. Kemudian apa lagi? Seru, pintar, bagus. Menanam pohon tadi untuk apa pintar? Untuk menjaga kelestarian alam. Nah, maka di sini pembelajaran kita pada hari ini tadi kita belajar mengenai apa yang pertama? Jenis-jenis pekerjaan. Ya, jenis pekerjaan. Yang kedua? Sifat tokoh. Yang ketiga? Tanah longsor dan banjir. Yang keempat? Ya, menjaga sumber daya alam. Yang terakhir? Menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Dengan cara apa tadi? Dengan cara menanam pohon agar apa? Agar dapat menjaga banjir dan longsor. Bagus anak Ibu. Maka tak lupa pula di sini pesan Ibu, kalian harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M. Yang pertama adalah apa? Memakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Agar apa? Agar kita terhindar dari COVID-19 atau coronavirus ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta kepada perwakilannya siapa untuk maju ke depan membacakan doa? Wakil. Boleh wakil lagi, ayo maju ke depan. Yang lain tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih. Nah, dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini itu mendapatkan manfaat kepada kita semua. Akhirnya Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Cuma